bisa nanti masukkan di email ataupun di nomor WA untuk konsultasi. Sobat Amino yang berbahagia, marilah kita dengarkan materi yang pertama dari Dr. Linda Kartika Sari, SPKJ. Kami persilahkan kepada Dr. Linda Kartika Sari untuk memberikan materi yang sangat luar biasa, hal-hal yang akan dikupas tuntas terkait dengan penanganan pada anak yang bosan belajar di rumah selama masa pandemi. Dipersilakan pada Dr. Linda. Terima kasih Pak Kandar. Terima kasih juga untuk tim promosi kesehatan Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Semarang untuk kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini. Sobat Amino, saya Dr. Linda Kartika Sari SPKJ. Kesempatan ini saya akan membawakan mengenai gangguan psikis pada anak di masa pandemi. Seperti kita ketahui, pandemi adalah terjadinya wabah, suatu penyakit yang menyerang banyak korban. Dan ini terjadi serempak di berbagai negara. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan penyakit virus corona-19 atau COVID-19 sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19. Oke, next. Kita lanjutkan Sobat Amino yang berikutnya. Nah, pandemi ini mengakibatkan perubahan di berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya menyerang orang dewasa, tapi juga menyerang anak. Semua orang harus beradaptasi. Yang biasanya beraktivitas di luar, bekerja di luar, ataupun anak-anak sekolah, les dan sebagainya, ataupun bermain, saat ini untuk menekan penularan anak, mereka harus di rumah supaya tidak tertular penyakit ini. Nah, situasi yang serba tidak menentu, kapan berakhirnya pandemi ini, kapan saya bisa sekolah lagi, kapan saya bisa bermain dengan teman-teman lagi, mengakibatkan kondisi psikis anak menjadi rentan terganggu dan menjadi stres. Nah, kondisi tubuh saat stres yang terjadi adalah suatu stresor akan memicu respon tubuh untuk bereaksi, di mana sistem saraf simpatik kita akan otomatis berada dalam mode mempertahankan diri, supaya melindungi diri. Dan ini dikontrol oleh bagian otak yang mengendalikan emosi, yang dinamakan dengan amigdala. Saat stres, amigdala akan mengirim sinyal bahaya ke kelenjar hipotalamus di dasar otak. Nah, hipotalamus ini akan memberikan suatu kode pada kelenjar adrenal untuk melepaskan hormon stres, kortisol, dan adrenalin. Lanjut. Otot di dalam tubuh akan menjadi tegang, ya, akibat tadi pelepasan adrenalin. Kemudian jantung akan berdetak lebih kencang, nafas menjadi cepat, daya tahan tubuh terganggu, dan menimbulkan masalah dalam sistem pencernaan, misalnya diare, mual-mual, dan sebagainya. Dan terdapat gejala-gejala gangguan fisik, psikis, misalnya gangguan tidur. Jadi selama kita tertekan, kita terjadi perubahan pola hidup. Bisa mengalami tidur sepanjang hari, atau justru kesulitan tidur, tidak bisa tidur sama sekali. Kemudian terjadi perubahan suasana hati, antara lain mudah marah, ya, emosi tidak stabil, gelisah, dan tidak semangat. Perubahan nafsu makan, dapat terjadi peningkatan tambah nafsu makan maupun penurunan nafsu makan. Kemudian terjadi gangguan perilaku, ya, dapat mengalami kemunduran dalam bersikap. Anak-anak yang tadinya sudah bertanggung jawab menjadi malas bangun, malas mengurus diri sendiri, kemudian timbul perilaku mengisap jari dan mengompol kembali. Kemudian melekat pada orang terdekat, jadi anak itu nggak mau ditinggal orang tua, menempel dan mengikuti orang tua kemanapun berada. Kemudian tidak dapat berpisah. Dan terjadi penarikan diri, ya. Yang tadinya mau bersosialisasi menjadi menyendiri, kemudian tidak mau bersosialisasi kembali. Kemudian terjadi timbul keluhan somatik atau keluhan fisik seperti tadi saya sampaikan,
yaitu sakit kepala, sakit perut, dan lemas. Lanjut. Nah, bagaimana mengatasi gangguan psikis yang timbul di masa pandemi pada anak-anak kita? Yang pertama adalah orang tua hadir untuk menemani anak. Ya, jadi beri anak kesempatan untuk terhubung dengan teman-temannya. Ya, mungkin melalui online, melalui WA group, dan sebagainya. Kemudian memberikan informasi yang tepat terkait COVID-19. Bagaimana pencegahannya, bagaimana untuk menerapkan protokol kesehatan, tetapi tidak menakut-nakuti. Ya, artinya diberikan informasi sesuai dengan usia masing-masing anak. Batasi informasi yang belum pasti, karena informasi yang belum pasti menimbulkan ketakutan pada diri anak-anak, sehingga anak-anak tidak bisa tidur, jadi gelisah, dan merasa cemas tentang masa depan. Kemudian kita menciptakan situasi yang aman, baik itu secara fisik maupun emosional. Anak-anak perlu jaminan rasa aman bahwa dia akan bebas dari penyakit dengan menerapkan protokol kesehatan, kemudian juga keluarganya, bapak ibunya semuanya dapat sehat dan dapat berkumpul setiap hari. Kemudian ajak anak untuk sibuk dan produktif, jadi supaya anak tidak melamun, kemudian memikirkan masa depannya, sekolahnya kapan dan sebagainya. Berikan kegiatan-kegiatan yang menjadikan anak semakin produktif, walaupun mereka sedang di rumah. Kemudian kita melatih anak kita untuk mengurus dirinya sendiri, supaya tidak terjadi kemunduran seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi bangun tidur, mengurus tempat tidurnya sendiri, membersihkan kamar tidurnya, kemudian juga merapikan mainannya, semua diberikan anak-anak sesuai dengan porsi tanggung jawab sesuai dengan usianya. Kemudian membantu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Kita tahu dengan adanya pandemi ini mereka tidak bersekolah, tapi mereka punya tugas-tugas yang banyak, mungkin pada untuk anak SMP, anak SMA, dan sebagainya. Dan ini seringkali menjadi masalah, karena anak tidak bisa menyelesaikan sendiri dan menjadikan frustasi, sehingga orang tua perlu mendampingi anak dan membantu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah. Nah, kalau gangguan psikis tadi terus berlanjut dan mengakibatkan gangguan dalam hidup sehari-hari, akan terjadi 3 penyakit, diantaranya yang biasanya timbul adalah gangguan cemas, depresi, dan bipolar. Timbul gangguan cemas, tanda-tandanya adalah kegelisahan. Anak menjadi gelisah, sulit tidur, dan sebagainya. Kemudian mudah lelah, ya, walaupun mereka sudah tidur, tapi melakukan kegiatan-kegiatan menjadi lelah. Kemudian gemetar, keringat dingin, dan sebagainya. Anak juga menjadi mudah marah tanpa sebab yang jelas, kemudian ketegangan otot dan kesulitan. Kemudian timbul gangguan depresi, antara lain yaitu gejala fisik dan gejala mental atau gejala psikis. Gejala fisik, anak menjadi tidak nafsu makan, sulit tidur, keluhan somatik tadi meningkat, diare, mual-mual tapi tidak bisa muntah, sakit perut dan sebagainya. Kemudian timbul gejala mental dalam depresi, menjadi sedih, putus asa karena kondisi yang tidak menentu, kemudian kehilangan minat, yang tadinya hobi untuk sepeda, ini menjadi tidak lagi mau bersepeda, mau untuk nonton TV dan sebagainya, gitu kan, tidur sepanjang hari bisa seperti itu. Kemudian menjadi sulit konsentrasi, tidak mampu melakukan tugasnya, sehingga terlambat mengirim tugas yang diwajibkan oleh sekolah. Kemudian ada beberapa kasus memiliki pikiran ingin menyakiti diri sendiri sampai bunuh diri dan sebagainya. Itu sudah kondisi yang berbahaya ketika anak sudah mengalami depresi. Ada satu kondisi juga yang dinamakan bipolar. Nah, bipolar itu adalah suatu kondisi di mana pada pasien terdapat episode manik, di mana moodnya meningkat, dan juga episode depresi di mana moodnya menurun. Di dalam episode manik, yang terlihat adalah pasien akan sangat gembira, namun perilakunya tidak sesuai dengan dirinya. Bisa tiba-tiba marah dan agresif. Kemudian sangat berenergi, tidak merasakan lelah, kemudian jarang istirahat, main game terus-menerus dari pagi sampai besoknya tidak istirahat, kemudian menonton TV terus-menerus, dan tidak mau tidur. Kemudian terjadi perilaku impulsif berlebihan atau melakukan hal-hal yang berbahaya tadi seperti menyakiti diri sendiri atau tiba-tiba ingin menerjunkan diri dan sebagainya. Itu kalau anak dalam kondisi bipolar dengan episode mania.
Kemudian episode depresi, ya, hampir mirip tadi dengan gejala depresi, yaitu merasa sedih dan putus asa, marah, cemas yang berlebihan, kemudian mudah lelah, sering mengeluh sakit, malas aktivitas, merasa diri tidak berguna, bukan? Kemudian timbul keinginan. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan ketika anak mengalami tanda-tanda seperti tadi? Yaitu pemberian obat, baik itu anti cemas, antidepresan, dan mood stabilisator supaya moodnya tidak menjadi depresi atau mania. Kemudian konseling ya, dengan psikolog, kemudian psikoterapi dengan psikiater atau terapi bermain. Demikian presentasi saya mengenai gangguan psikis yang terjadi pada masa pandemi. Saya kembalikan kepada Pak Kandar. Terima kasih kepada Dr. Linda yang sudah memberikan materi tentang bagaimana cara mengatasi ketika seorang anak itu bosan di rumah, bahkan sampai mengalami gangguan psikis. Tadi ada depresi, ada cemas, ada bipolar. Jangan takut ibu-ibu semuanya ya, yang hari ini ibu, bapak, saudara, mbak-mbak itu jangan takut ketika loh, maksud nanti aku cemas, aku depresi, aku bipolar gitu kan. Jangan cemas gitu kan. Itu adalah sesuatu gambaran ketika memang terjadi sampai hal-hal yang tidak diinginkan. Tadi sudah dijelaskan sama Dr. Linda bagaimana cara mengatasinya, bagaimana gejala-gejalanya. Hal tersebut memang bisa terjadi ketika ada sesuatu hal yang memang ada faktor yang lain tentunya. Bagaimana cara mengatasinya kepada anak-anak kita yang mengalami hal tersebut. Selanjutnya, jangan beranjak dulu, ibu bapak yang masih duduk manis mendengarkan webinar kami. Satu pembicara ini dari Nurse Anita Mayasari yang akan berbicara tentang implementasinya. Aku harus ngapain? Terus sebagai orang tua, saya harus berbuat apa sih ketika menemukan anak seperti itu? Ketika nanti anak saya seperti itu, saya harus ngapain gitu kan? Apakah saya harus teriak-teriak atau saya harus segera ke psikiater, psikolog gitu kan? Nah, Mas Anita yang akan memberikan materi pada pagi hari ini tentang hal tersebut. Oke, kami silakan kepada Mas Anita Mayasari untuk memberikan materinya yang sudah ditunggu sama Sobat Amino di luar sana. Kami persilahkan kepada Mas Anita Mayasari. Terima kasih Pak Kandar yang sudah memandu kita dalam acara webinar pada pagi hari ini. Sobat Amino, terima kasih untuk partisipasinya mengikuti webinar pada pagi hari ini. Terima kasih Dr. Linda yang sudah memberikan pengetahuan pada kita tentang prognosa prediksi ya ketika seseorang itu atau anak mengalami kebosanan atau apa yang akan terjadi ketika anak itu bosan dengan rasa bosan dia di rumah di masa pandemi. Oke, slide saya akan di-share oleh tim, tapi saya juga pegang laptop di sini karena memang harus dibantu, tidak bisa baca jauh ya teman-teman, mohon dimaafkan. Ya, di sini saya akan memberikan mungkin tips bagaimana cara mengatasi anak bosan di rumah di saat pandemi corona. Oke, slide pertama. Ya, saya akan mungkin ini kata-kata yang ada yang baru mendengar satu kali atau mungkin ini sangat inspiratif buat saya karena Walt Disney mengatakan tawa itu abadi. Jadi mulai manusia lahir sampai mau mati mungkin tawa ini selalu ada di kehidupan kita. Imajinasi tidak memiliki usia. Jadi dari mulai anak-anak sampai lansia pun, imajinasi itu masih kita punya. Dan mimpi itu selamanya. Nah, kalau Walt Disney mengatakan seperti ini, pertanyaannya, apakah saat ini kita masih bisa tertawa? Apakah kita masih punya imajinasi-imajinasi yang menunjukkan kreativitas kita? Dan apakah kita atau anak-anak kita berani bermimpi? Oke, slide. Ya. Situasi pandemi corona membuat semua orang harus melakukan social distancing, jaga jarak. Yang tadinya bisa pelukan, cepikan-cepiki, kita hanya oke, selamat pagi dan sebagainya. Ya,
termasuk anak-anak. Sekolah-sekolah memindahkan proses belajar mengajar di rumah masing-masing sampai batas waktu yang belum ditentukan. Semakin mundur, bahkan prognosnya sampai akhir tahun. Wow, luar biasa. Setelah lebih dari 1 bulan, banyak orang tua mengeluhkan anaknya yang mulai bosan bermain dan belajar. Apa yang kita dapati ketika kita pergi bekerja atau mungkin saat ini karena kita from home, ya, kita melihat anak kita dari bangun tidur, makan, tidur lagi, bangun main HP, tidur lagi, dan sebagainya. Lantas bagaimana cara mengatasi anak bosan di rumah selama pandemi corona? Oke, slide selanjutnya. Iya, ini ya, stay at home untuk stop coronavirus. Next. Ya, ini sangat wajar. Bosan adalah sesuatu yang normal. Robinson menuliskan dalam bukunya berjudul You, Your Time and School, bahwa rasa bosan terjadi saat lingkungan sangat monoton. Oke, kita lihat lingkungan kita. Kita lihat hidup keluarga kita. Apakah hidup keluarga kita monoton? Bangun tidur, ibu-ibu masuk dapur, ya. Kemudian mengerjakan segala sesuatu menjadi kebutuhan suami dan anak-anaknya. Kemudian mandi, pergi kerja. Anak-anak, apa yang terjadi? Tidur malam, main games, bangun tidur, mau ngapain, nggak ada yang nuntun. Karena orang tuanya sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Pun di saat sekarang mereka di rumah, karena bisa bekerja dari rumah, tidak ada tuntunan dari orang tuanya. Hanya konvensional. Terserah lu mau ngapain deh, yang penting tidak rewel. Ini juga bisa terjadi bila anak terus-menerus melakukan kegiatan monoton dan tidak diberikan kegiatan lain yang bisa mengalihkan. Orang tua boleh melarang kegiatan tertentu atau yang mungkin merugikan seperti bermain galai atau gadget. Tetapi jangan semua dilarang. Ada enggak ketika setelah kita melarang, orang tua memberikan kesempatan untuk mencoba kegiatan lain atau sebaliknya arahkan anak untuk mencoba kegiatan saat karantina di rumah sebagai cara untuk mengatasi anak bosan. Oke, kita lihat next slide. Ya. Slide saya, aduh ini anak lucu banget, ya. Dia narsis. Oke, mungkin ikutin maminya kali ya. Maminya juga sering bergaya-gaya di depan gadget. Pertanyaan saya, ketika kita melihat anak kita, apakah kita melihat anak itu sesuatu yang menyenangkan, lucu, membahagiakan, ataukah itu menjadi beban hidup kita? Atau itu menambah gawean untuk, atau menambah repot kita? Itu kita bertanya pada diri kita sendiri. Next. Ini ya. Kalau tadi Dr. Linda sudah menjelaskan, apakah rasa bosan bisa mengganggu kesehatan mental anak? Iya. Pada dasarnya kalau ya, bosan itu bisa diantisipasi atau disolusikan, tidak akan terjadi gangguan mental. Tetapi apa kalau tidak ada solusinya? Itu akan mengalami kecemasan dan bosan. Mau keluar tidak boleh, di rumah juga itu saja, belajar ada PR, papa mamanya ditanyain, Mas, tanya, kamu belajar sendiri deh, ya, atau aduh, mama udah kerja capek, apa lagi, mama nggak tahu itu. Coba apa yang kita lakukan? Atau Ade, halo, selamat pagi sayang, ada apa hari ini yang menyenangkan untuk Ade? Apakah itu kita lakukan di rumah atau kita BSW? Biasa. Oke. Inilah yang membuat orang tua perlu mencari cara untuk mengatasi rasa bosan anak saat di rumah di masa pandemi. Next. Oke, I stay at home ya. Jadi kayak penjara tuh rumahnya. Tolak, gitu ya. Gak ada yang dikerjain, orang tuanya pergi, pulang kerja capek, tidur, orang tuanya nyampe rumah main gadget lagi karena banyak urusan mungkin, atau orang tuanya sendiri juga masih butuh. Oke, ini ada beberapa alternatif yang bisa. Next, masak bersama anak, membuat prakarya dengan barang bekas,
mewarnai, menggambar, membantu pekerjaan rumah, bermain peran, cerita, membimbing, menempel, olahraga. Pertanyaannya, orang tua bisa nggak dampingi anak? Orang tua bisa nggak bermain bersama anak? Punya cukup energi kah? Cukup punya waktu kah? Dan yang lebih hebat lagi adalah konsisten. Bisa nggak orang tua itu konsisten dengan apa yang dia rencanakan bersama dengan anak? Next. Bila anak cenderung rewel selama masa pandemi, coba libatkan anak dengan kegiatan sehari-hari. Kalau buat saya, seorang praktisi klinis di tumbuh kembang anak rewel itu adalah kelihatan minta tolong. Itu kalau saya. Tetapi banyak orang tua yang ketika datang ke klinik tumbuh kembang anak, merasa bahwa ketika anak rewel itu menambah pekerjaan orang tua. Itu membuat bad mood orang tua. Iya. Padahal si anak adalah teriakan minta tolong. Karena anak dengan kita itu berbeda. Anak itu bekal pengetahuan, bekal sikap, bekal dalam mengatasi setiap masalah yang dia lalui terbatas. Kita yang lebih dulu hidup, yang lebih dulu belajar, yang lebih dulu hebat dari dia, apakah kita cukup waktu, tenaga, energi untuk membantu anak mengatasi masalah? Oke, apakah ini cara yang baik untuk mengatasi rasa bosan anak saat di rumah? Ya. Minimal melatih tanggung jawab. Ya. Kalau teman-teman sebagai orang tua di rumah lah, yang penting nggak ramal lah, nggak cukup kuota, ada wifi di rumah, ada gadget, ada sarapan di rumah, titik. Ya, nanti di belakang kita akan lihat bahwa sebenarnya banyak hal yang bisa anak dapatkan selama di rumah dan bersama kita orang tua. Oke, ya. Nih, belajar buang sampah. Itu hal yang paling next. 2 slide berikutnya, sorry. Ya, oke. Buang sampah. Pertanyaannya, orang tuanya buang sampah ke tempatnya enggak? Iya. Ketika kita menanamkan ini, bentuk disiplin, bukan punishment dan reward. Enggak. Adik, kalau buang sampah di tempat sampah. Iya. Itu saja susahnya bukan main bagi orang tua dan anak. Iya. Next. Belajar, yuk slide. Iya, belajar menempatkan sepatu di raknya. Adik, kalau pulang dari main, ya di depan rumah ya, tolong sepatunya dikasih ke rak sepatunya. Oh, adik pinter, sudah pinter. Ya, next. Orang tua dan anak itu adalah sekolah seumur hidup. Energi anak dapat dari orang tua juga dapat energi dari anak. Bagaimana orang tua mengendalikan diri agar tidak emosi melihat sikap anak selama pandemi? Ini sangat penting. Karena apa? Orang tua, kalau saya sih masih bekerja terus ya setiap hari. Liburnya hanya 1 minggu. Iya. Kalau yang work from home, aduh, itu sudah lebih luar biasa lagi kesempatan, waktu, dan energinya untuk anak-anak. Oke, bagaimana cara orang tua mengendalikan diri agar ini sebelumnya saya akan bahas ini. Tidak ada orang tua yang tidak mencintai anak-anaknya. Saya percaya itu. Ya, baik ibu, ayah, ya. Tidak ada yang tidak mencintai anaknya. Pertanyaannya, anaknya sadar, apakah anaknya merasakan bahwa dia dicintai oleh orang tuanya? Oke, bagi Bapak Ibu yang belum pernah menanyakan hal ini pada anak-anak, coba deh, karena punya banyak waktu di rumah, banyak interaksi dengan anak, coba ditanya. Sungguh luar biasa ketika saya berhadapan dengan anak. Ya. Karena tidak ada anak yang tidak cinta orang tuanya. Dan saya sering terheran-heran. Karena orang tua banyak yang bicara jelek tentang anaknya,
tapi anaknya tidak pernah bicara jelek tentang orang tuanya. Ya, jadi ketika mereka datang ke klinik kami, mereka cerita, anak saya itu begini. Yang menurut saya dia sudah terbeban sekarang. Ya, mengatakan anaknya nakal dan sebagainya. Ketika saya tanya ke anak, adik kamu sayang enggak? Seolah-olah tuh anaknya itu jadi beban banget sama orang tua. Tapi ketika orang tua anak itu ditanya, adik sayang enggak sama mama? Sayang atau sayang banget. Dalam hati saya bilang, aduh, ibu kamu tidak tahu ya bahwa kamu bicara tentang jeleknya anakmu sayang banget. Iya, kan sering juga kita lihat di televisi ketika di ruangan masing-masing si anak ditanya tentang orang tuanya ditanya tentang anaknya. Banyak orang tua yang mengeluh tentang anaknya. Tapi coba anak mengeluh tentang orang tuanya. Jarang. Oke, next. Di masa pandemi tidak hanya anak yang bosan, orang tua juga. Sehingga perlu orang tua mengendalikan emosinya. Tidak emosi ketika mendapatkan anak-anak bosan belajar di rumah. Caranya seperti apa? Kalau di sekolah itu ada jadwal pelajaran dan itu konsisten. Pertanyaan saya selama 2-3 bulan ini, pernah enggak Bapak Ibu buat jadwal untuk anak-anaknya? Ya, kurangi ekspektasi. Sering kita cepat marah pada anak karena harapan kita itu terlalu tinggi. Rumah harus rapi, harus makan sesuai waktunya, anak harus patuh pada orang tua, mohon maaf ya. Jangan pernah punya cita-cita punya anak yang patuh atau taat pada orang tua. Mohon maaf. Anakmu bukan robot yang bisa kamu kendalikan dengan remote controlmu. Anakmu juga bukan Anita kecil, ya, atau papa mama kecil. Tetapi anak itu punya pemikiran sendiri, punya hati sendiri, punya harga diri sendiri. Jadi perlakukan anak itu sebagai seorang individu yang benar-benar bisa diajak untuk interaksi. Kerjasama bagi tugas dengan pasangan dan anak. Libatkan anak. Kemarin saya tanya, si anak itu begitu datang bersama saya dan eyangnya main gadget. Oke. Ketika saya tanya, dia lepas gadgetnya, dia ngobrol sama saya. Selesai ngobrol sama saya bicara dengan eyangnya, yang kakung dan eyang putrinya. Dia nggak main gadget, dia mendengarkan apa yang saya bicarakan dengan eyang dan saya. Artinya, ketertarikan anak, gadget itu adalah jalan akhir, karena anak itu tidak ada yang mengajak dia. Ketika saya tanya adik, sudah pernah panjat pohon belum? Anak itu lulus kelas 6 SD, mau masuk SMP. Sudah pernah belajar panjat pohon? Belum. Ada pohon di rumah? Ada. Kalau disuruh belajar panjat pohon, mangga yang lagi berbuat di rumahmu dengan main gadget, ya, kamu pilih yang mana? Panjat pohon. Ya, jadi sebenarnya kalau melarang gadget, tetapi tidak menggantikan dengan sesuatu yang lebih menarik. Oke. Orang tua juga perlu me time. Tidak selalu sibuk dengan kewajiban. Karena energi harus selalu full, apalagi seorang ibu, seorang istri adalah energi dalam suatu keluarga. Kalau ibu itu bahagia, maka bahagialah keluarga. Istri itu bahagia, maka bahagialah rumah tangga. Ya, jadi energi di ibu atau istri. Olahraga rutin, aduh, banyak senang tidurnya daripada jalannya. Oke lah, nggak usah olahraga yang berat-berat. Jalan kaki biasa 1 minggu saya. Itu walaupun setiap hari ngajak, belum tentu juga mau. Tapi ketika pulang lihat berkeringat orang tuanya, enak lah. Mau besok, walaupun besok lagi, belum tentu dia juga ikut. Tetapi paling tidak kita membelajarkan anak untuk ikut dalam setiap kegiatan yang kita lalui. Saat kesal, ambil waktu sendiri, relaksasi, tenangkan diri, dan jangan banyak bicara ketika kita lagi bete. Karena apa yang kita bicarakan adalah sesuatu yang negatif. Oke, next, dua slide. Perlukah
berkonsultasi ke psikolog psikiater ketika anak mulai memberontak karena bosan, ya seperti yang tadi Dokter Linda sudah berikan ke Sobat Ambiar Amino ya, bahwa panjenengan itu belum punya ilmu untuk merawat anak dengan gangguan. Anda hanya merawat anak normal. Merawat anak normal pun belum begitu pinter, maaf ya. Apalagi anak dengan gangguan. Jadi kalau merasa bahwa panjenengan itu tidak mampu, ya carilah. Ya. Kalau alasannya bosan, langsung beberapa hari perlulah. Kreativitas orang tua luar biasa. Di sini ditantang kreativitas orang tua. Next. Ini yang mau saya buka untuk teman-teman. Sekolah tutup, anak belajar apa? Ya. Sekolah mau masuk kapan? Pembelajaran jarak jauh, ada ya? Tetap bisa belajar. Sebab yang mereka butuhkan adalah ide. Pertanyaannya, orang tuanya cukup cerdas tidak? Cukup kreatif tidak? Jadi kalau orang tuanya tidak cukup cerdas, tidak cukup kreatif, jangan tuntut anaknya cerdas atau kreatif. Kita sering begitu ya, pulang kerja, aduh mama capek ya, kamu main aja deh sendiri. Artinya kita tidak melakukan kewajiban kita sebagai ibu loh, sebagai orang tua. Tetapi ketika anak tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai anak, apakah maaf itu juga ada untuk dia? Kita banyak introspeksi dulu ya. Banyak juga orang tua di sini yang mencemaskan dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Anak sekolah tidak dapat apa-apa, tidak dapat apa-apa, guru bingung. Seperti makan buah si malakama, diberi tugas banyak, yang repot mengerjakan orang tua. Tidak diberi tugas, anak sibuk main. Ya, sebenarnya saya kurang setuju kalau argumentasi sekolah dibuka karena alasan anak akan ketinggalan. Buat yang galau, ya, rasanya perlu kita renungkan lagi. Apakah sebetulnya pengetahuan itu? Pengetahuan itu bukanlah kumpulan materi, bahan ajar atau tugas dari guru. Ya. Jadi saya juga ketika saya membuat materi ini, saya juga berpikir, apa sih yang saya dapat ketika saya SD, SMP, SMA belajar tentang aritmatika, ya, logaritma, geografi, kemudian belajar kimia dengan beban kalau kuliah SKS ya, kalau SDP, SMA dulu apa yang sangat ngapal sampai ngumpul gitu ya. Tapi apa yang saya gunakan sekarang? Pembelajaran di sekolah begitu hebat bebannya untuk anak-anak kita. Nah, hitung volume kubus, nah, itu manfaatnya apa? Ya. Atau mungkin adik sekolahnya jangan jauh-jauh ya, mama males nganternya, kejauhan, mama capek nanti. Itu kebutuhan siapa? Kebutuhan anak atau kebutuhan orang? Ya, jadi orang tua coba lihat slide selanjutnya. Ya. Nikmatnya ketika kita diberi kesempatan, ini bukan suatu kebetulan pandemi ini, adalah bagian dari rencana Tuhan untuk umat-umatnya. Tetapi apakah tawaran ini ditanggapi oleh umat-umatnya ketika panjenengan banyak waktu di rumah? Apakah benar-benar memanfaatkan interaksi kita dengan anak-anak kita? Atau biasa saja? Atau sama seperti biasanya? Atau orang tua punya kesempatan lebih banyak istirahat di rumah? Iya. Next. Ya, lihat. Wah, anaknya kelihatannya bahagia banget. Kapan terakhir kita melihat wajah anak kita bahagia? Kapan terakhir kita membelajarkan anak untuk bermain bersama dengan kita? Oke, next. Saya suka sekali mengutip pemikiran Carl Mason ya. Pengetahuan itu hakikatnya apa? Berapa-dapat para cendekiawan berpikir tentang itu dan belum berhasil menjawab. Namun barangkali yang perlu kita ketahui adalah bahwa satu-satunya pengetahuan yang seseorang punya adalah yang ia serap ketika budinya secara aktif mencernanya. Ya, itu ditulis oleh Carl Mason seabad lalu. Budi pekerti, ya, jadi rasa. SD, kita mau ngapain sih kajian sama anak SD? Dek, oh kamu hebat ya, menang olimpiade matematika. Iya.
tapi anak itu tidak bisa ngobrol dengan temannya, anak itu tidak bisa teriak-teriak kegerangan, karena terlalu banyak beban matematika di otak. Orang tua sekarang masih membebankan kecerdasan anak pada nilai-nilai akademik, padahal spektrum cerdas untuk anak itu luas. Cerdas menikmati, cerdas berkata-kata, cerdas berinteraksi sosial. Oke, sorry, maksud saya masih lama. Oke. Banyak cerdas musik kan. Iya, cerdas sepak bola. Tetapi apa yang orang tua lakukan ketika anak itu suka sepak bola? Kamu tuh setiap hari main bola terus, kapan belajarnya? Padahal anak itu mungkin secara fisik, oke, ya, secara kemampuan dia lebih hebat daripada temannya yang lain. Saya kemarin punya pasien yang hanya lulus SD, padahal lemah tampilan dia nggak ada kekurangan kepandaian ya. Jadi anak-anak dengan IQ rata-rata ke bawah itu kita bisa lihat. Bapak kenapa anaknya tidak disekolahkan SMP atau SMA? Sudah tidak kuat, benar, tidak kuat belajarnya. Sudah pernah diteskan untuk kecerdasan IQ-nya? Belum. Oke, orang tua sudah ada justifikasi bahwa anaknya tidak mampu sekolah lebih dari SD. Ya. Dalam hati saya juga, kasihan anak ini mau jadi apa? Ya. Yang modal akademiknya cukup saja S1, S2, kesulitan mendapat pekerjaan. Oke, itu secara rasio ya. Kalau namanya irasional, kumpul sudah jadi wong sukses itu ya, itu satu di antara berapa. Dan masih salah orang tua memberikan warisan kepada anak. Ya, jadi orang tua banyak yang ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyak, tanahnya banyak, rumahnya banyak, ya supaya anaknya itu bahagia di kelak kemudian hari ketika dia meninggal. Tetapi dia lupa untuk membekalkan rasa bahagia, kenangan-kenangan indah, ya. Karena masa anak itu tidak bisa ditarik ulang untuk dibenahi, dia akan jalan terus sampai kita kehilangan, benar-benar kehilangan. Sebagai orang tua kita bisa pegang anak itu dari umur 0 itu dia lahir sampai 19 tahun. Setelah lebih dari 19 tahun, no intervensi. Jalan pikiran dan perasaan dia sudah bisa memutuskan yang terbaik untuk dia. Tapi masih ada anak umur 25 dituntun orang tuanya terus, dek kamu harus begini, tidak boleh begini dan sebagainya. Itu yang terjadi di ya, ini ya anaknya unduh pelem, konconya dibagi. Kebahagiaan ini tidak bisa tergantikan dengan nilai akademik. Nilai akademik bolehlah menjadi kebanggaan. Tetapi bersama-sama berinteraksi, bersama-sama kompromi sama temannya, bersama-sama oke, kalah menang, menikmati, oke, yes, kamu pinter. Ya, kompetitif dan sebagainya. Dibelajarkan. Di sekolah pun ketika jam istirahat, guru tidak bisa melihat anak-anak itu interaksi karena guru juga istirahat. Tapi ketika sekarang banyak waktu kita di rumah, coba kita lihat anak kita, apa yang sudah dia dapat, apa yang bisa kita berikan. Ya, pendidikan kita sudah keluar jauh dari rel sebenarnya. Ya. Kata Carlo Mason tadi, tekanan pasar dan arus modernitas menuntut seolah-olah menuntut sekolah-sekolah menjadi utilitarian, menyingkirkan idealisme pendidikan klasik yang menekankan peluhuran manusia lewat perangan dan perilaku. Adik bilang apa? Maaf ya Bu, ya. Terima kasih Tante. Anak pinter. Dalam satu hari berapa kali kita peluk anak? Berapa kali kita support anak, berapa kali kita puji anak. Anak ini terserah pada orang tua. Apakah ayah ibu, papa mama mau bersusah payah melengkapi kekurangan persekolahan itu dengan pendidikan karakter di rumah.
bukan hanya dalam hal latihan moral, tetapi juga pembentukan budaya intelektual. Ya. Yang dibongkar di sini adalah paradigma. Ya, karena orang tua banyak menanamkan semua harus ada profit material. Jadi kalau anaknya jadi materialistis gitu, jangan salahin anaknya. Orang tua sekarang aja jarang mau ribut, rekoso. Tidak mau. Jadi kalau anaknya tidak mau ribut, rekoso, ya jangan salahkan. Kamu tuh semuanya kok serba yes, serba gampang. Ya kita lihat ibu kita. Apakah kita mau jalan kaki? Sehingga anak kita juga menikmati jalan kaki. Apakah kita mau beli gula aja pakai motor? Yang ada warungnya mungkin di depan kita. Iya. Bisakah orang tua mendukung anak-anak untuk belajar dengan hati? Belajar agar bisa hidup makin berhikmat. Adik, apa yang adik rasakan ketika adik bangun? Ya biasa lama bangun tidur ya bangun. Oh, sekarang adik akan belajar. Ketika mata adik melihat adik, bersyukurlah, alhamdulillah, puji Tuhan. Mata adik tidak perlu pemeliharaan kesehatan. Itu luar biasa, adik. Dan adik tahu satu mata ini harganya 14 miliar untuk buat satu mata. Satu bola mata, 7 miliar, sorry. Sehingga 2 bola mata ini harganya 14 miliar. Jadi adik itu kaya, luar biasa. Ajarkan anak-anak untuk menghargai apa yang dia punya. Saya suka lagu Ruben Onsu, Happy Family. Hidup sudah ribet, jangan buat mumet. Waduh, itu luar biasa. Saya juga kata-kata yang sederhana. Jadi kadang kita ribet untuk sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita ribetkan. Enjoy saja dengan apa yang kita punya, apa yang ada di sekitar. Oke. Hidup berhikmat, belajar demi kesenangan belajar itu sendiri, menikmati pembelajaran. Pernah saya dituntut anak saya, mah udah lama nggak piknik. Oke, sini. Di depan ada bunga kertas. Jadi, coba kamu pegang itu bunganya. Apa yang kamu rasakan? Resep-resep mah. Oke, itu yang dinamakan bunga kertas. Coba warnanya bagus deh. Kombinasi pink dengan kuning, putih sarinya bagus deh. Jadi bagian deh. Ini foto mah, ya piknik. Ya, ketika terlepas dari rutinitas, membelajarkan bicara dengan anak, itu bukan hal yang biasa, tapi hal yang luar biasa. Oke, next. Saya setuju dengan yang disampaikan Prof. Iwan Pranoto, besar matematika ITB, ya. 1 miliar pelajar di dunia dari mulai PAUD sampai universitas sekarang terpaksa harus belajar di rumah. Mau tidak mau, tiap anak harus belajar sendiri. Anak harus bisa mengelola kegiatan belajarnya sendiri. Anak harus bisa mengajar dirinya sendiri, walaupun ada bantuan dari guru, tapi sifatnya minim. Sekarang kita semakin sadar, dorongan untuk belajar bersumber dari dalam diri kita sendiri. Iya. Jadi kalau anak itu tidak suka belajar, orang tuanya tidak memberi solusi, apa sih hebatnya belajar itu? Ya, mana bisa dia belajar atau menikmati pembelajaran. Sebagai orang tua inilah saatnya kita menjadi orang tua yang berdaya, yang menjadi penentu pendidikan anak-anak kita. Saya ingat kata orang tua saya, ibu saya, kamu mau anakmu seperti apa, itu kamu yang memberi. Jadi mau anak yang kreatif, apa yang sudah kita lakukan? Mau jadi anak yang soleh-solehkah, apa yang sudah kita lakukan? Apa kita hanya paradigma, tetapi tidak bisa memberi contoh? Sudah saatnya kita berhenti mengagung-agungkan pendidikan utilitarian yang mendewakan hasil tes. Oke. Kalau Masen tadi mengingatkan kembali yang dididik dari manusia adalah jiwanya, rohnya, spiritualnya. Tetapi hati-hati. Idealis kita yang tinggi atau mungkin nilai religi spiritual yang tinggi, itu juga kita harus bantu anak untuk menyesuaikan, ya, hebatnya spiritual tinggi dengan kenyataan di lapangan. Kita beri saja bicara tentang pendidikan digital. Next. Ya. Yeah. Next lagi.
ide-ide yang menjadi nutrisi ya, nutrisi budi. Sebenarnya anak terlahir dengan rasa lapar alamiah terhadap jenis pengetahuan. Coba ingat anak-anak kita 1 tahun, nah itu apa? Itu apa? Itu apa? Anak suka belajar sebenarnya. Tetapi siapa yang mematikan diri kita sendiri? Aduh dia jangan cerewet. Aduh dia kok semuanya ditanyain. Tapi ketika anak itu udah suka belajar, siapa yang mengeluh? Ya, karena inilah kita berhutang pada setiap anak untuk mempertemukannya dengan budi-budi agung sedemikian rupa sehingga dia bisa mengakses ide-ide besar. Oke, bisa berkomunikasi dengan budi dari tokoh-tokoh yang telah meninggalkan bagi kita berbagai mahakarya. Oke, kalau tadi dari barat saya belajar tadi pagi belajar Dewantara engar sosong tulodo, madya mangunparsa tuturian daya. Luar biasa. Kita sebagai orang tua, kita sudah memberi contoh yang baik untuk anak-anak itu. Engar sosong tulodo. Saya baru cerita nih sama teman-teman. Saya 18 tahun mendidik anak cewek saya. Setiap bangun tidur, tata tempat tidurmu, lipat selimutmu. 18 tahun pun, anak saya tidak pernah mencontoh sebaik yang saya lakukan. Coba ketika anak kita menuntut anak kita untuk melakukan sesuatu. Ya, itu saya 18 tahun. Konsistennya. Itu pun belum menuai hasil. Apalagi yang saya lakukan kalau saya bangun tidur, pergi, terserah pembantu. Ya. Atau mungkin saya bangun kalau libur jam 12 siang gitu. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Oke, next. Iya. Banyak mainan di sekitar kita yang bisa menjadi modal bagi anak-anak kita, dan ini pendidikan budi luhur karakter. Oke, next. Contoh kasus. Saya dan anak suka diskusi nih tentang teman-teman anak saya. Dia pernah sebut temannya, anaknya itu pintar, nilainya sempurna. Mungkin hanya kurang 0,0 sekian dari kesempurnaan, sudah bikin dia senewan. Saya juga pernah punya pasien selalu ranking 1, begitu saat itu dia ranking 2, yang rajin belajar. Hari-harinya hanya buka buku dan belajar. Sebutlah semua penerbit buku teks dia punya, ruang guru dia ada. Hampir setiap hari dia belajar mati-matian, bahkan sampai ada taruh malam. Latihan soal, hafalan, catatan, dia tekuni next. Ya, si A ini keras sama dirinya sendiri. Kalau nilainya jelek, dia akan menghukum dirinya sendiri untuk dia buka handphone selama berhari-hari. Dia sudah punya target mengejar beasiswa ke Singapura kalau nanti lulus SMA. Kesalahan dan kemalasan sekecil apapun tidak dia tolerir untuk dirinya sendiri. Ketika dia kenal dengan anak lain kayak Pilar, ya, dia terkaget-kaget nggak pernah belajar, catatan nggak punya, tidur 8 jam lebih, gerakannya letrak-letrak, lamban gitu ya. Terus dengan cueknya dia bilang, ada rencana lanjutin sekolah. Nggak ada, mau jadi apa kau? Tetapi dalam hal nilai, dia sering dikalahkan. Si A ini ya, semua pertanyaan tentang hidup di mata anak seumuran dia, Pilar tanpa punya jawabannya. Sementara si A, cenderung sendiri saja, mungkin dia tidak tahu. Ya, jadi kita bisa lihat anak si A dan Pijar ya, Pilar ya. Jadi si A ini dia akademiknya luar biasa, dia bekerja seheboh mungkin, bahkan mungkin dia obsesif. Anak pintar kalau jadi obsesif, aduh, luar biasa. Tapi ketika dia ketemu dengan si Pilar nih yang tidak pernah belajar, contoh aja nggak ada, itu 8 jam gitu ya. Next. Kasus A ini menurut saya, ya, sebuah bukti betapa kurikulum pendidikan yang dilandasi oleh asumsi guru menjadikan pengetahuan justru berjarak. Ya, yang saya katakan tadi, belajar kimia, fisika, matematika, algoritma dan sebagainya begitu ya, supaya anak-anak lulus tes saja. Tapi ketika mereka menjalani profesi
profesi atau menguasai keterampilan sehingga siap kerja di masa depan, di dekat ITB itu ada informasi ada sekolah desain didirikan oleh seorang lulusan ITB namanya SD Galilia, mungkin teman-teman bisa browsing ya. Hanya mengajarkan 3 subjek pembelajaran, bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Karena 3 subjek itu yang akan terus terpakai di setiap tes. Selain 3 subjek itu tambahnya hanya hafalan Quran dan berenang. Jadi mana yang lebih enak? Kurikulum dengan subjek yang banyak atau sekedar jadi pengetahuan untuk tes atau sekalian saja untuk tes dengan sedikit subjek. Oke, next. Manual asali ini adalah pembelajaran kita anak-anak dengan alamnya. Ya sekarang banyak ya pembelajaran sekolah dengan alam, belajar menanam, membersihkan kerbau gitu ya. Tetapi itu baru ritualnya, kenikmatannya, kehebatannya gitu ya. Itu bisa kita gali lagi dari anak-anak kita. Next. Ya. Menurut WHO, ya, 0 sampai 1 itu infant, baby. Kemudian anak itu dari umur 2 tahun sampai 11 tahun. 12 sampai 19 remaja. Itu yang bisa kita pegang dengan anak-anak kita. Iya. Nggak punya tenda ya nggak apa-apa, pakai sarung. Next. Pakai selimut gitu. Nah, belajar kemah deh. Itu tidak bosan, adanya di kamar gitu saja. Next. Iya, kalau punya tenda, belajar deh. Belajar memasak di rumah. Aduh dek, kamu itu malah tidak membantu. Kamu malah bikin mama itu malah capek. Tapi ketika anak tidak bisa memasak, kamu tuh gimana tuh dia sudah besar nggak bisa masak. Aduh orang tua, ya. Oke. Jadi walaupun potongannya jelek-jelek, ini sup bikinan anak, ya. Oke, rasanya bagaimana adik pinter. Apakah kita punya waktu seperti itu? Karena lebih banyak waktu kita di rumah. Saya ada satu sebelum menutup semuanya. Sampai sekarang pun saya juga masih belajar, ya. Jadi ini kata-kata yang menginspirasi saya karena selama hidup bahkan usia 50 tahun seusia saya pun masih ada rasa ketakutan, ya. Kamu punya banyak keberanian, aku yakin. Katakan pada anak. Yang kamu butuhkan adalah kepercayaan diri. Pertanyaannya anak kita, termasuk anak yang percaya diri atau anak minder. Tidak ada makhluk hidup yang tidak takut ketika menghadapi bahaya. Sampai kita tua pun kita masih ada ketakutan ketika kita berinteraksi dengan hal yang baru, menghadapi lingkungan yang baru. Anak berani atau keberanian sejati adalah saat menghadapi bahaya ketika kamu takut. Anak ini tidak bisa sendiri, kita butuh support anak kita untuk menghadapi ketakutan. Dan keberanian semacam itu bisa kita miliki dalam banyak hal. Itu modal hidup kita karena tidak selamanya kita bisa mendampingi anak kita. Suatu saat kita mati. Jadi sudah cukup bekalkah yang akan kita berikan pada anak kita ketika kita tiba-tiba meninggal? Sudahkah kita membelajarkan anak untuk survive hidup, untuk berani menghadapi kehidupan yang di dalam rumah itu anak masih sangat soft. Ketika keluar rumah anak itu harus belajar. Oke, thank you. Terima kasih. Terima kasih Pak Andar. Oke, terima kasih kepada Mas Aneta Mayasari yang sudah memberikan bagaimana contoh, bagaimana menghadapi, bagaimana nilai-nilai yang sebenarnya sudah diajarkan dari dahulu kala sama Ki Hajar Dewantoro, bahkan nilai-nilai yang sudah diajarkan sehari-hari sama orang tua kita, gitu kan. Berarti beberapa sangat banyak sekali contoh-contoh yang sudah diajarkan kepada kita semuanya. Yang sebenarnya, gitu kan, mohon maaf nih ya, gitu kan, kondisi pandemi seperti ini ada sesuatu yang bisa kita ambil, gitu kan. Atau mungkin mohon maaf nih, ini sentilan dari Gusti Allah nih, yang selama ini, gitu kan, orang tua itu nggak pernah duduk manis sama anak, gitu kan, yang semua pokoknya diserahkan sama guru, semua diserahkan sama apa ya istilahnya itu pembimbing ketika pas dia belajar di rumah atau les privat gitu kan.
Pokoknya yang penting orang tua kasih uang untuk bayar semuanya selesai. Tapi ternyata gitu kan, dengan kondisi yang seperti ini gitu kan, orang tua diajarkan bagaimana menjadi guru, menjadi pendamping yang setia kepada anak-anaknya gitu kan. Sehingga tidak akan terjadi itu namanya kebosanan, tidak ada yang namanya terjadi sebuah boring, aduh ya ampun, sekarang sih belajarnya kayak gini. Orang tua sekarang baru, ya ampun ternyata belajarnya anak SD itu kayak gini ya, kayak gitu kan. Ini yang membuat akhirnya orang tua ngerti. Yang selama ini, kok nilai kamu sekian sih gitu kan. Nggak ngerti gitu kan susahnya anaknya zaman sekarang. Jadi beda pelajarannya kita ya, yang dulu mungkin SD kelas 3 itu masih belum kayak gini gitu kan. Tapi sekarang pelajaran anak kelas 3 itu mungkin sama dengan pelajaran anak SMP zaman kita dulu. Nah, sekarang nih orang tua itu baru ngeh, ya ampun gitu kan, pelajarannya kayak gini yo, kayak gitu kan. Harus buka Google. Ketika buka Google itu harus punya kuota. Kalau punya kuota itu harus punya uang untuk beli kuota seperti itu. Oke, sobat Amino, mudah-mudahan nggak ambiar ya setelah dikasih tahu semuanya ya, gitu kan. Kita harus selalu kuat gitu kan menghadapi anak-anak kita yang dari PAUD sampai SMA gitu kan. Semoga nggak ambiar, tapi kita tetap harus hebat dari orang tua yang hebat buat anak-anak kita semuanya. Kita mau prepare dulu, sobat Amino gitu kan, biar nanti suaranya dari dua narasumber kita yang luar biasa itu terdengar dengan jelas sama sobat Amino semuanya. Jadi masih tetap ada di webinar kami gitu kan. Kami akan sedikit aja setting ulang gitu kan. Mudah-mudahan dengan setting ulang ini nanti penjelasan dari dua narasumber itu masih sangat luar biasa yang kita tunggu. Sudah banyak pertanyaan yang masuk di YouTube kami ataupun di channel yang sudah kami masukkan, sudah luar biasa partisipasinya gitu kan. Kami tunggu yang lainnya, tetapi bagi sobat ambiar, sobat Amino gitu kan ya, yang nggak sempet nih gitu kan, karena masih ada sesuatu kerjaan, silahkan masukkan pertanyaan tersebut di email kami, yaitu di pkrs.amino@gmail.com. Saya ulangi lagi, di pkrs.amino@gmail.com. Ya, itu silahkan ada di sana, ataupun silahkan nanti di web RSC Amino. Itu banyak sekali kanal-kanal yang kami berikan kepada semuanya untuk memberikan pertanyaan terkait dengan webinar yang kami laksanakan di pagi hari ini. Sobat Amino, sudah ada beberapa pertanyaan yang akan kami berikan kepada pemateri. Ada Dr. Linda, ada ini pertanyaannya yang sangat luar biasa sekali yang akan disampaikan, tapi kami masih prepare dulu untuk beberapa saat untuk kami mempersiapkan sarana kami sehingga nanti peserta webinar yang masih menunggu setia di sana itu bisa mendengarkan apa yang akan disampaikan kepada narasumber kami. Jadi, sobat